setelah Pilpres ini namanya Anies Baswedan dan Muhaimin. Kalau sebaliknya nanti Pak, kalau Anies menang? Nggak ada, belum pernah diperiksa. Ya, Apa yang baru-baru ini dari Singkong ke Jagung itu? Food Food estate. estate. Itu yang luar biasa itu Bang. Mungkin estate bisa itu dijelaskan adalah- kami juga itu Food Bang. estate itu adalah Sebentar Bang, sebentar. Bisa dijelaskan kami bagaimana itu tuh sehingga pemerintah Jokowi mengambil kebijakan untuk buka food estate yang ada di Kalimantan sana sehingga ditunjuknya Pak perusahaan milik Pak Prabowo yang menangani itu, dan bagaimana sampai dengan itu tidak sukses seperti yang diharapkan Bang. itu koran tuh, nggak ada fakta hukumnya. Yang tersangka setelah Pilpres ini namanya Anies Baswedan dan Muhaimin. kalau sebaliknya nanti Pak, kalau Anies menang? Nggak ada, belum pernah diperiksa. Ya belum Prabowo karena belum kekuasaan pernah masih dipegang Pak. Enggak, ini orang sudah ini orang sudah di oposisi 40 tahun. Menjawabnya seperti itu. Ya kita tahu lah memang penegakan hukum penuh dengan penuh dengan hal-hal yang tidak benar. Tapi kan sebagai tokoh publik kan, kalau kita sepakat ya kita harus mengkritik hal tersebut, bukan melakukan endorsement. Malah kita menyetujui, mengendorse. Jadi seolah-olah siapa yang kalah jadi tersangka, siapa yang menang bisa menersangkakan. Ya enggak begitulah harusnya negara. Harusnya ya, das solennya. Nah, saya berjuang untuk das solen, bukan berjuang untuk das sein. Ya, yang seharusnya adalah ya siapapun yang menang menghormati yang kalah. Tapi kalau misalnya yang kalah atau siapapun melakukan pelanggaran hukum, terutama korupsi, ya harus ada proses hukumnya. Kan korupsi kejahatan berat, dibilang extraordinary. Jadi siapapun yang melakukannya harus ada proses yang adequate, yang cukup, yang memadai. Jadi kalau misalnya mereka dihukum bukan karena mereka tidak berkuasa, seharusnya begitu. Mereka dihukum karena mereka bersalah. Harusnya begitu, dan penegak hukum juga tidak berpihak, tidak melihat bahwa wah ini orang yang kalah, ini orang yang menang. Gitu dong cara berpikirnya. Coba kita bacakan beritanya ya. Dari suara.com. Geger, Fahri Hamzah sebut Anies Caimin bakal jadi tersangka setelah Pilpres 2024. Suara.com. Juru bicara tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran, Fahri Hamzah menggegerkan media sosial karena pernyataannya. Melalui sebuah video, Fahri menyebut Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Caimin akan ditetapkan sebagai tersangka setelah Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan Fahri dalam sebuah pertemuan yang direkam dan dikemas menjadi sebuah video. Dalam video terlihat Fahri tengah berkumpul bersama sejumlah pria. Pada potongan video yang dimaksud, seorang pria menanyakan perihal kegagalan program Food Estate di tangan Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto kepada Fahri. Bagaimana itu sehingga pemerintahan Jokowi mengambil kebijakan untuk buka food estate yang ada di Kalimantan sana sehingga ditunjuknya perusahaan milik Prabowo yang menangani itu, dan bagaimana sampai dengan itu tidak sukses seperti yang diharapkan, tanya seorang pria kepada Fahri. Fahri langsung menjawab bahwa kegagalan program food estate itu hanya sekedar pemberitaan media massa saja. Setelah itu ia langsung menyebut soal adanya tersangka setelah Pilpres 2024. Itu koran, gak ada fakta hukumnya. Yang tersangka setelah Pilpres itu namanya Anies Baswedan dan Muhaimin, ungkapnya. Kemudian Fahri meyakini Prabowo tidak akan diproses hukum meskipun program food estate yang dikelolanya dianggap gagal. Belum pernah diperiksa, Prabowo belum pernah diperiksa. Orang ini oposisi 40 tahun gak pernah masuk penjara, tegasnya. Oposisi 40 tahun dari mana judulnya? Oposisi 40 tahun. Ya. Jadi 10 tahun saja beroposisi sebenarnya. Yang lainnya nggak jelas ya. Jadi Prabowo itu bisa dikatakan dia tidak beroposisi. Dia itu menjadi calon presiden 10 tahun, okelah dia beroposisi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi di 5 tahun pertama, terhadap pemerintahan Presiden SBY di 5 tahun kedua. Itu saja. Di 5 tahun pertama dia nggak jelas di mana posisinya. Dia sedang membangun partainya sendiri kan begitu.
Semoga ini tidak benar. Semoga tuduhan serius Fahri ini bisa dipertanggungjawabkan dan dibuktikan terlebih di hadapan Allah. Tapi jika ini fitnah, terlaknatlah kau Fahri. Lebih lanjut ini ada tanggapan orang di Malika 6027. Tapi bukan laknat dari tidak laknat, tapi kita pakai logikanya ya. Ini bukan tuduhan, tetapi semacam framing ya, semacam cara berpikir. Siapa yang kalah maka yang kalah itu akan menjadi korban. Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Partai Gelora tersebut langsung menuding pria yang berbicara dengannya itu sebagai pihak yang tidak suka dengan Prabowo maupun Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Sudahlah bos, Anda nggak suka Jokowi, ini pendukung-pendukungnya Prabowo lama. Nggak suka Jokowi akhirnya benci Prabowo. Pendukungnya Ganjar itu intinya sama, nggak suka Prabowo akhirnya benci Jokowi, kata Fahri. Kami tidak seradikal itu juga ya Bang, balas pria tersebut. Ya kira-kira begitulah ya, timpal Fahri. Allahu Akbar, memang politik membutuhkan kesabaran ya. Menghadapi orang-orang yang tiba-tiba main banting setir begitu saja ya. Oke, yang tadinya pengkritik Jokowi nomor 1, tiba-tiba sekarang berubah memuji. Tapi bagaimana yang dulu memuji sekarang mengkritik? Nah, begini saudara sekalian ya. Ketika seseorang itu belum berkuasa dan kita puji, maka bisa jadi pujian itu tulus. Tapi ketika orang itu sudah berkuasa dan kekuasaannya membelit kemana-mana kita puji, nah paham ya maksudnya ya. Jadi kalau misalnya saya dibandingkan Fahri, bedanya adalah dulu saya di pro Jokowi kemudian keluar. Nah Fahri sebaliknya, dulu dia anti Jokowi sekarang dia pro. Itu aja bedanya. Sama mengabalin begitu juga kan. Itu cara berpikirnya. Nah sekarang pertanyaan, yang bodoh siapa? Yang bodoh saya. Karena orang berkuasa kok malah yang dijauhi. Kenapa yang ketika dulu belum berkuasa atau baru berkuasa didekati ya? Karena yang kita pertimbangkan itu bukan kekuasaan tapi value. Begitu orang itu tidak memegang value-nya, maka kita tidak perlu mendekat lagi. Sama nanti siapapun yang berkuasa. Anies Baswedan misalnya, ketika dia tidak memegang value-nya lagi, maka kita yang harus menjadi pengkritiknya. Nah, mereka yang masih tetap membelanya, bisa dipastikan mereka akan menjadi buzzer. Atau mereka akan menjadi orang yang membutakan matanya. Ya, jadi begitu. Kalau kita melihat pemimpin itu harus dijaga. Cara menjaganya ya dengan mengontrol dia agar dia tidak lupa diri ya. Gitu. Oke, coba kita bacakan ya. Kemudian lalu bagaimana dari sisi hukumnya? Ya pendapat Pak Hari ini masa kita main laporkan juga, adukan, itu saya nggak setuju. Kita kritik mengkritik itu sehat kok, asal kita berani mengkritiknya lalu kemudian berani juga menerima kritik balik, nggak apa-apa, sehat kan. Ya latihan, kalau cuma sekedar sakit hati ngadu polisi itu kan cemen banget, itu satu. Yang kedua, ya kita bicara tentang penegakan hukum. Apa yang membuat orang kemudian menjadi tersangka itu? Bukan sesuatu yang dicari-cari seharusnya, tetapi memang kasus yang konkret. Kalau kita bisa kasus konkret, ya coba bandingkan Ford Estate dengan Formula E misalnya. Mana yang loss-nya jelas? Yang jelas ya Ford Estate, berapa triliun dana negara tenggelam. Sementara Formula E untung, yang untung diutak-utak ke sana kemari, sementara yang buntung dan jelas-jelas menggunakan perusahaan yang terafiliasi dengan Prabowo sendiri misalnya, kok tiba-tiba dia tidak diapa-apakan. Kan itu soalnya. Kalau kita mau bicara tentang bagaimana proses penegakan hukum yang benar, ya karena yang bersangkutan masih berkuasa maka tidak diproses, ya itu soal lain. Artinya memang hukum masih begitu gitu ya. FH sudah melakukan tuduhan serius. Ya dia tidak jelas tuduhannya apa, dia kan cuma mengatakan jadi tersangka kan. Dia bicara mengenai politik menang dan kalah, ya sudahlah, tidak usah
kita terlalu melebih-lebihkannya ya. Saya malah curiga dia ngomong gitu karena takut rezim komplotannya dia nanti keciduk ke Amin. Kalau Amin mimpi, ya itu lebih masuk akal. Jadi alam bawah sadarnya mengatakan, waduh, kalau Amin menang, kita tidak hanya tidak berkuasa, tapi juga bisa diproses. Sekali lagi, kalau Amin menang, prosesnya didasarkan pada balas dendam. Wah, itu nggak benar. Ya, penegak hukumnya harus diajarkan bahwa Anda memproses hukum itu berdasarkan temuan, bukan berdasarkan pesanan. Gitu. Undang Koh Ahani Kristianto, murid Ustadz Arifin Ilham yang mau minjemin bus gratis untuk menuju ke JIS, tolong bantu UP. Ya nanti kita lihat ya. Bang, aku akhir ini sering nangis. Ayo semangat tim Pak Anies. Kita lawan, kita menangkan Pak Anies. Orang baik, amanah, taat aturan. Ini kecurangan udah sangat nyata. Mulai dari bansos dan lain-lain. Oke. Kemudian si Fahri yang wajib ditangkap sama junjungannya si Wakanda. Sekali lagi ya, subjek tuh. Orang gak bisa sembarangan tangkap-tangkap. Harus ada sebuah alasan yang memadai, cukup masuk akal ya, tidak dibuat-buat untuk membuat orang itu kemudian dinyatakan bersalah atau tidak. Gaji PNS dinaikkan, bansos dicairkan 11 triliun. Ayo kita bersatu. Saya sering nangis, ini kejahatan kecurangan udah terang benderang. Ya insya Allah lah ya. Kenapa orang baik selalu dijahatin di negeri ini? Aku sedih Bang Refli, aku nangis. Lah, masa yang dijahati orang jahat? Orang baik kita ya dijahatin, ya. Ya. Nah, orang jahat dibaikin sebaliknya. Kok bisa begitu? Iya, biar semuanya dapat pahala. Ya. Ya, yang jahat kembali ke jalan yang terang, ya. Yang baik tahan ujian, kan begitu. Toh orang yang menjahati orang baik, yang celaka kan bukan orang baiknya, tapi orang jahatnya yang celaka. Insya Allah akan begitu terus selamanya. Kadang-kadang kita nggak tahu saja, ya sooner or later akan seperti itu. Ya, saya punya pengalaman dulu ketika katakanlah beradu argumentasi dengan Akil Muhtar, ya kan, soal siapa sesungguhnya yang menyuap dan mencoba menyuap dan lain sebagainya lah. Ketika saya mengatakan MK sudah tidak bersih lagi, wah dia menyebut macam-macam kan, temuan sampah lah, tim investigasi macam-macam dan lain sebagainya. Dan kemudian dipertemukan di TV One juga ributnya minta ampun. 3 tahun kemudian baru ketahuan kalau dia korup, ya kan. Akhirnya ya sooner or later ya itu becek ke titik olo ketoro, ya becek ke titik olo ketoro kan. Lama-lama akan ketahuan juga. Nah gitu ya. Jadi sooner or later, sama seperti orang yang memuja Presiden Jokowi. Awalnya semangat sekali, wah melihat Jokowi seperti Umar bin Khattab dan lain bla 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 bla. Tapi coba sekarang orang-orang yang berdiri di barisan Jokowi itu udah pada sadar semua. Termasuk partai PDIP ya, Sekjen PDIP, kemudian Andi Wijayanto ya, Dani Pramowardani ya. You name it. Mungkin juga Todung Mulya Lubis, ini kan orang-orang yang sebelumnya sangat memuja Jokowi, tapi kemudian sadar, walaupun ada yang sadarnya hanya karena Jokowi tidak mengendorse Ganjar. Saya membayangkan ya, seandainya misalnya Jokowi mengendorse Ganjar dan kemudian menitipkan anaknya ke Ganjar sebagai wakil presiden, kira-kira ribut nggak ya kubu Ganjar hari ini? Ya itu kalau kita mau menghitung genuinitas ya. Dan tetapi kritik yang sama bisa juga disampaikan kepada kita ya. Gitu. Jadi samalah ya. Dulu saya juga termasuk pengkritik Caimin ya. Termasuk orang yang, dan Caimin kan juga punya banyak catatan kedekatan dengan Jokowi, yang termasuk yang bersuara tentang perpanjangan atau 3 periode dan lain sebagainya. Termasuk
macam-macam lah isu-isunya. Nah, sekarang kita berharap, kalau untuk dia kita berharap semoga dia menjadi Umar bin Khattab, ya kan? Semoga, ya, bukan Umar bin Khattab dalam pengertian dia seperti Umar bin Khattab, no. Kualitas itu kan susah, tetapi semoga dia seperti Umar bin Khattab, yaitu dia hijrah total dan betul-betul membela perubahan, kan begitu. Dari sebelumnya membela rezim. Kalau kita lihat-lihat Anies juga kan paling tidak sampai 27 Juli juga bagian daripada rezim kan, bahkan menjadi tim kampanye. Dia lebih lama lagi dibandingkan saya. Saya sudah mengkritik rezim itu sudah keluar dari lingkaran rezim kan hanya 4 bulan saja. 2015 sudah keluar. Jadi kita tidak bisa mutlak melakukan sebuah segregasi karena kadang-kadang kita tidak tahu orang sesuatu itu blur, abu-abu, tidak hitam dan putih, benar dan salahnya. Nah, tetapi dalam kasus Gibran kelihatannya 01 dan 03 sepakat ini adalah pembegalan demokrasi. Intelektual sepakat ini pembegalan demokrasi. Yang membantu Gibran ya hanya orang-orang yang pengen kekuasaan, orang-orang yang pengen berkuasa. Orang-orang yang membutakan mata dan hatinya menurut saya. Bagaimana senior-senior partai politik dari partai PBB, dari partai Golkar, dari partai PAN tiba-tiba tunduk kepada anak kecil bernama Gibran. Kan kita juga bingung. Apalagi kalau mereka takut, pertama takut, kedua pengen kekuasaan, dua saja. Ketiga pengen kesenangan, establishment, karena sudah begitu senangnya ya kan menjadi bagian dari kekuasaan sehingga terus ingin berkuasa. You can imagine. Atau jangan-jangan pada punya imajinasi sendiri-sendiri nih. Kalau. Kalau. You understand what I mean ya kan? Jadi ya sudahlah. Itulah yang terjadi ya. Gitu. Daman Huri. Saya ngikuti Refli Harun dari dulu kalah melulu. Ini sok tahu Daman Huri. Saya tidak pernah kalah. Ya pernah lah kalah sekali ya. Jadi Daman Huri tahun 2004 saya memilih SBY menang. Tahun 2009 saya memilih SBY menang. Tahun 2014 saya memilih Jokowi menang. Tahun 2019 saya tahu yang menang Jokowi. Tetapi beberapa detik sebelum bilik suara saya memutuskan untuk memilih Prabowo. Kenapa? Karena saya sudah tahu kalau memilih Jokowi ya akan begitu kondisinya. Dan ternyata lebih buruk. Pada waktu itu berpikir kalau memilih Prabowo siapa tahu kondisi akan lebih baik. Walaupun saya tahu pasti akan kalah. Why? Ya tidak incumbent saja menang, apalagi incumbent. You can imagine how come ya seorang yang rematch bisa menang melawan incumbent. Kan nggak mungkin, nggak masuk akal. Tetapi saya hanya mengikuti naluri dan hati nurani saja ya. Jadi bukan mengikuti sesuatu karena ingin berkuasa ya. Pak Anies jadi presiden, isi kabinet jangan orang partai, setuju nggak? Nggak setuju. Ya nggak mungkin lah orang partai nggak diikutkan. Tetapi Anies jangan seperti Presiden Jokowi. Siapapun orang partai disodorkan diterima. Nggak boleh begitu. Harus tetap, Anies pernah mengatakan 2 hal. Prinsipnya meritokrasi ya. 1 kapasitas, 2 integritas. Ya. Jadi kalau misalnya bidang itu dia uji pertama dulu integritas. Kalau yang orang ini dulunya korup, pemain, ya kan ketika menjabat tidak amanah misalnya, ya sudah. Karena Anies bilang the best predictors, ya kan, of the future, ya kan, is track record, ya kan. Nah kalau track record Anda memang buruk, ya nggak usah diangkat jadi pejabat publik, ya kan. Tapi kalau track recordnya baik silakan. Tapi kalau Anda berpikir dia bakal berubah, ya sudah. Coba saja dalam spekulasi, siapa tahu berubah betul. Begitu saudara sekalian ya.
Karena banyak juga di tim Anies ya yang dulu ketika berkuasa juga tidak menjaga good governance, clean government ya, punya kantor di luar kantor ya, dan lain sebagainya. Kalau Amin menang, bagaimana dengan Undang-Undang Kesehatan dan Ciptaker? Insya Allah pasti akan direvisi oleh Anies Baswedan. Tetapi merevisinya itu jangan kemudian kita betul-betul mana bagian yang harus direvisi itu harus jelas. Jangan sampai kemudian semuanya dibakar. Karena saya yakin di antara kita kan tidak selesai membaca Undang-Undang Ciptaker itu bagian-bagiannya. Makanya perlu bagian buruh dibicarakan dengan buruh, bagian pertanahan dengan pihak stakeholder pertanahan gitu ya, bagian apa bahkan haji pun harus dilihat dan lain sebagainya gitu. Begitu ya saudara sekalian. Itu saja dan saya akhiri ya untuk RH channelnya. Terima kasih atas partisipasinya dan ya cukuplah 2 konten hari ini ya. On live kontennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.